Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Bu Endah kok backgroundnya ada suara lainnya? Oh, gitu. Sebentar. Masih di mute, Bu? Atau bisa diiniin sama Pak Sugeng atau Pak Arif dulu sebelum Pak Sanusi datang? Atau sudah dibagi tugas atau bagaimana? Iya, sudah dibagi tugas, Pak dosen. Oh, baik. Mohon maaf, suara saya jelas, Bapak Ibu? Iya, masuk, Bu. Apakah ada suara tambahan lain? Seperti tadi lagi tidak? Oke, baik. Dimulai saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dosen, Bapak Dr. Yulianto, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan magister. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti atau melanjutkan mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul kecenderungan global dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Di sini anggota kami yaitu Pak Sugeng Haryanto, Pak Arif Abdurrahman, saya sendiri Endah Kurniawati, dan Bapak Sanusi. Next, Pak Arif. Mas Arif, next. Bu Endah, suaranya nggak jelas, Bu Endah. Ini jelas tidak? Putus-putus. Oke, baik, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkendala sama Pak Arif, bisa next slide katanya Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Kami akan mempresentasikannya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pendidikan merupakan hal yang berlaku fundamental dalam totalitas kehidupan manusia, karena pendidikan sebagai salah satu instrumen penting dalam
meningkatkan segenap potensi peserta didik menjadi sosok kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu bangsa. Next. Mari. Baik, saya lanjutkan saja. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan telah menjadi kecenderungan global yang semakin berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan teknologi TIK yang semakin pesat dan terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk di dunia pendidikan. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan menyediakan berbagai sumber belajar yang beragam dan interaktif. Tuntutan untuk pemerataan akses pendidikan, TIK dapat membantu untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kecenderungan global dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan berwawasan global. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui kecenderungan global dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan, kemudian mengetahui pendidikan berwawasan global. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Sugeng. Pendapat Bapak Sugeng dipersilakan. Pak Arif dulu, Bu. Oh, Pak Arif ya. Baik, mohon maaf. Selanjutnya Pak Arif untuk melanjutkan pemaparan dari kelompok. Pak Arif ada? Sepertinya tidak ada ya Pak Arif. Maaf Bapak Ibu, ini Pak Arifnya mungkin karena terkendala sinyal, jadi keluar dari grup. Lanjut aja dulu, Bu. Dilanjut aja dulu. Oke, baik, sebentar Pak. Saya share screen. Mohon maaf Bapak Ibu, saya komunikasikan dulu ke Pak Arifnya untuk dijadikan fokus. Pak Arif sedang ada kendala masuk katanya, Ibu. Susah masuk. Bu Vita. Bu Vita jadi host, mungkin minta tolong di share screen, Bu. Di share screen aja dulu. Bu Vita minta tolong. Iya, Tuh, Pak. udah. Minta tolong share screen, Bu. Bu Vita yang jadi host itu. Share screen materi yang sekarang yang punya Bu Endah. Iya, udah Oh. di-share di grup mahasiswa. Atau saya dijadiin host nggak apa-apa? Ya, antar Pak Sugeng boleh, saya juga boleh semangat. Iya. Nggak tampil di saya ya? Maksudnya yang share screen Bu Vita. Atau materinya bisa dikasih di kolom chat nggak? Nanti saya dijadiin host, saya share juga nggak apa-apa. Kalau saya belum punya kebetulan nih materi yang dari teman-teman nih. Kalau ada boleh di kolom chat,
Nanti saya bisa jadiin host, saya bantu share screen juga nggak apa-apa. Baca masukin. Masukin yang bisa. Bentar Pak, ini saya buka materinya dulu. Saya atau Bu Endah dijadiin co-host nggak apa-apa Bu Vita misalkan. Pak Sugeng ya? Iya, saya atau Bu Endah nggak apa-apa. Sudah Pak. Baik. Sudah Bu ya? Ya, Mohon izin, saya lanjutkan lagi ya Pak Sugeng. Ya, silakan Bu Endah. Baik, untuk slide selanjutnya yang berdua Pak. Baik. Oke. Mohon maaf, suara saya sepertinya terkendala lagi. Baik, suara saya terdengar. Dengar Bu, agak kencang dikit Bu. Oke. Saya lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya adalah kecenderungan global dan regional dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada beberapa kecenderungan global yang perlu untuk diantisipasi oleh dunia pendidikan, antara lain yaitu yang pertama adalah proses investasi dan reinvestasi. Kemudian yang kedua, perkembangan industri. Yang ketiga, berkaitan dengan dua kecenderungan di atas, maka muncul kecenderungan bahwa pendidikan bergeser dari ide back to basic ke arah ide forward to future. Kemudian yang keempat yaitu perkembangannya school based management. Yang kelima, semua bahasa akan menghadapi krisis demi krisis yang tidak hanya dapat dianalisis dengan metode sebab akibat yang sederhana, tetapi memerlukan analisis sistem yang saling bergantungan. Next. Kemudian peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Kemudian sebagai contoh kita melihat dari Prancis proyek flexible learning. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Leix awal tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah atau the schooling socially. Next. Bishop Z tahun 1989 meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luas atau fleksibel.
terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Kemudian Mason 1994 berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi, bukannya gedung sekolah. Kemudian namun teknologi tetap akan memperlebar jurang antara di kaya dan si miskin. Kemudian dari ramalan dan pandangan cara cendekiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka, dua arah, beragam, kemudian multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Next. Kemudian tantangan dunia pendidikan di Indonesia, yaitu tantangan utama dalam dunia pendidikan dewasa ini dan di masa depan adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kaitan ini menarik untuk dikaji bagaimana kualitas pendidikan kita dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagaimana diharapkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif, efisien, dan memiliki kepercayaan yang kuat sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global ini. Untuk selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Pak Sanusi. Kepada Pak Sanusi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya yang warahmatullahi saya hormati serta kuliah magister. Kami lanjutkan pendidikan berwawasan global. Pendidikan memiliki kaitannya yang sangat erat sekali dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbahkan proses globalisasi akan mewujudkan masyarakat yang global. Namun dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global dan demokratis. Untuk itu, pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang memiliki secara alami dan kreatif dalam suasana yang penuh dengan kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Untuk menemukan pendidikan yang berakar budaya bangsa, perlu dilaksanakan manajemen penelitian pendidikan. Namun dalam mencari pendidikan yang berakar pada budaya bangsa, tidak berarti bahwa pendidikan harus bersifat eksklusif. Hal ini bertentangan dengan realitas globalisasi. Oleh karena itu, pencarian pendidikan yang berakar pada budaya bangsa harus pula memahami globalisasi yang dikaji berdasarkan perspektif kurikuler dan juga berdasarkan perspektif reformasi. Lanjut, Pak. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat dunia, dengan menekankan kepada pembahasan materi yang mencakup satu, adanya saling ketergantungan antara masyarakat dunia. Kurikulum pendidikan berwawasan global akan mencakup pembahasan mengenai hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dan masyarakat dunia. Peserta didik akan memahami bahwa tindakan atau peristiwa di satu bagian dunia dapat memiliki dampak global. Materi pembelajaran dapat melibatkan isu-isu ekonomi global, perdagangan internasional, dan kerjasama internasional untuk menangani masalah bersama. Yang kedua, adanya perubahan yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, di mana pendidikan berwawasan global akan mencakup pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.
Peserta didik diajak untuk mengembangkan keterampilan beradaptasi, inovasi, dan pemecahan masalah dalam menghadapi perubahan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kultur di antara masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk saling memahami budaya-budaya yang lain. Peserta didik akan belajar tentang pluralitas budaya, tradisi, bahasa, dan norma-norma sosial di berbagai belahan dunia. Pembelajaran dapat melibatkan proyek kolaboratif atau pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Yang keempat, adanya kenyataan bahwa kehidupan dunia ini memiliki keterbatasan antara lain dalam wujud ketersediaan barang-barang kebutuhan yang jarang. Pendidikan berwawasan global ini akan membahas isu-isu terkait dengan program berkelanjutan, distribusi sumber daya, dan tantangan lingkungan global. Materi kurikulum dapat mencakup pemahaman tentang ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, solusi berkelanjutan, dan tanggung jawab individu dan masyarakat. Yang kelima, untuk dapat memenuhi kebutuhan yang jarang tersebut tidak mustahil menimbulkan konflik-konflik yang mungkin akan memunculkan karena persaingan atas sumber daya atau ketidaksetaraan dapat menjadi bagian integral dari kurikulum. Peserta didik akan diajak untuk memahami akar konflik, mempromosikan dialog antar negara, dan mencari solusi berkelanjutan untuk mengelola ketegangan global. Melalui aspek-aspek ini, pendidikan berwawasan global bertujuan untuk membentuk individu-individu yang sadar yang akan dampak global dari tindakan mereka, memiliki keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu kompleks, dan mampu berkontribusi positif dalam konteks masyarakat dunia yang saling terkait. Pengembangan pendidikan wawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan, mata pelajaran, dan mata kuliah yang akan dikembangkan tidak lagi bersifat monolitik, melainkan lebih banyak kepada yang bersifat integratif. Dalam artian bahwa mata kuliah lebih ditekankan pada kajian yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Lanjut, Pak. Selanjutnya, berdasarkan pada pendidikan berwawasan global berdasarkan pada perspektif reformasi. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar, intelektual, dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat yang saling ketergantungan antara bangsa yang amat tinggi. Pendidikan di sini harus mengkaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah-ubah dalam masyarakat global. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki orientasi di mana masyarakat harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia. Yang selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Sugeng untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Mohon izin rekan-rekan dan Pak dosen untuk melanjutkan presentasinya. Di dalam perkembangan TIK ini tentu sudah kita pahami dan kita sama-sama mengetahui bahwa ada dampak yang akan timbul, ya, baik dampak positif maupun dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi ini. Tidak hanya di dunia pendidikan, di bidang pendidikan, tapi di bidang-bidang lain tentu juga memiliki dampak yang sama, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus ya beradaptasi sembari kita mengambil langkah ya supaya dampak positif ini bisa kita manfaatkan secara maksimal dan dampak yang negatif itu bisa kita minimalisasi sehingga tidak membuat ataupun memiliki dampak yang besar bagi kita khususnya di dunia pendidikan. Oleh karena itu kami sebutkan yang pertama adalah dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang pertama bahwa
informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses ya untuk kepentingan pendidikan sekolah. Ya, ini tentu adalah dampak yang positif. Kemudian yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses di dalam pendidikan. Kemudian TIK juga akan, ataupun kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi ini. Kemudian yang kedua, dampak negatif ya yang terjadi di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini khususnya di bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TIK akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data yang menyebabkan orang bersifat pagliatis akan melakukan suatu kecurangan. Kemudian yang kedua, ya, sistem administrasi, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan ya bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan ataupun kelalaian dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Kemudian yang ketiga, salah satu dampak negatif yang kita contohkan di sini adalah televisi, adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Ini beberapa dampak negatif dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, menurut pendapat para pakar informasi, dampak negatif dari berbagai fasilitas komunikasi, termasuk internet, sama sekali tidak dapat dipandang sebelah mata, karena dampak negatif tersebut sangat mempengaruhi aktivitas penggunanya. Berikut contoh kejahatan maupun tindakan amoral yang paling banyak ditemui sebagai dampak negatif dari TIK, diantaranya adalah pornografi, kemudian tayangan berupa kekejaman dan kesadisan, kemudian penipuan, perjudian, dan ketergantungan. Oleh karena itu, butuh ya suatu kolaborasi baik dari lembaga maupun orang tua untuk sama-sama bisa mengawasi, bisa saling berkoordinasi supaya dampak positif dapat dimaksimalkan, kemudian dampak negatif bisa diminimalisir ataupun bahkan bisa dicegah baik di dalam lembaga maupun di rumah ataupun di masyarakat nantinya. Baik, kemudian selanjutnya untuk presentasi akan disampaikan oleh Pak Arif. Kepada Pak Arif kami persilahkan. Izin, mohon maaf, saya tadi terkendala sinyal. Oke, saya lanjutkan ya. F yaitu kendala dalam penerapan aplikasi teknologi informasi. Di dalam pelaksanaan teknologi informasi, terkadang kita mendapatkan kendala-kendala. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, ya. Yang kedua kurang siapnya proses transformasi teknologi. Yang ketiga, belum memadainya infrastruktur telekomunikasi. Yang keempat, belum memadainya perangkat hukum yang mengaturnya. Yang kelima, memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yang keenam, belum meratanya jaringan di seluruh Indonesia. Next. Ya. Kemudian penutup, perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa
terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Jumlah SDM berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Next. Nah, demikianlah presentasi dari tim kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC Ibu Endah, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelompok 3 sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu memaparkan makalah yang berjudul Kecenderungan Global dalam Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan. Terima kasih kepada Pak Arief, Pak Sanusi, dan Pak Sugeng. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang sesi pertama mohon maaf, kita buka dengan 3 pertanyaan. Maka silahkan Bapak dan Ibu. Ada Pak Sabirin biasanya yang selalu mengawali untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Maaf Bu, saya baru masuk. Oke, baik, terima kasih Pak Sabirin. Selanjutnya, oh iya, ada Pak Ahyat. Mangga Pak Ahyat. Baik, terima kasih rekan materi dan terhormat Pak. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Ibu, Bapak? Agak kurang kencang sedikit, Pak. Kurang terdengar? Ya, kurang terdengar. Bu Endah mute dulu kali Bu Endah. Oke, baik. Lanjut Pak. Cek, cek. Sudah bisa terdengar, Bu? Sudah Pak Ahyat. Sudah. Cek. Cek. Sudah bisa terdengar? Halo? Cek. Halo. Masih pelan Pak suaranya. Cek, cek. Cek. Ya, Sudah cukup Pak Pak. Ahyat. Sudah Pak, sudah Pak. Cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan materi presentasinya hari ini yang berkaitan dengan tadi yang saya tangkap dan saya baca tadi ada beberapa hal-hal yang positif dan negatif pada penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi ini. Baik, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika tadi sudah di lagi kayak ini ya, suara kayak ambil mirip Tristan ya. Cek, gimana Pak? Ya. Suara saya sudah terdengar Pak? Sudah Pak. Lanjut Pak Ahyat. Lanjut, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri ada dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pada saat kita berada di sekolah yang notabene-nya adalah sekolah yang terus berupaya beradaptasi dengan teknologi. Mungkin ada beberapa sekolah yang siswa dan siswinya
diperbolehkan untuk menggunakan teknologi atau handphonenya pada saat masuk sekolah. Kemudian ada cara untuk bisa mengurangi intensitas mereka menggunakan handphone itu dengan menyimpannya pada saat pembelajaran, entah dengan macam-macam cara agar intensitas mereka menggunakan handphone atau menggunakan handphone itu tidak berlebihan atau tidak ke arah pada hal-hal yang menurut kita negatif. Contoh halnya misalnya bermain game, browsing dengan hal-hal yang tidak yang bertentangan dengan norma, etika dan lain sebagainya, pornografi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu boleh di-sharing kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada saat kita dihadapkan dengan kondisi siswa boleh menggunakan handphone di sekolah untuk bisa memantau atau mengontrol, memastikan bahwa siswa-siswi kita itu bijak menggunakan handphonenya. Kan kita juga tidak mungkin kecil kemungkinan kita melarang mereka untuk menggunakan handphone di sekolah atau dalam pembelajaran, tapi kita juga tidak bisa memastikan apakah benar, apakah tepat mereka menggunakan handphone itu untuk belajar atau tidak. Ada kalanya kita lengah gitu kan, mereka bisa memanfaatkan kelengahan itu untuk mencari hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Punya nggak teman-teman yang bisa di-share cara mengontrol atau mengetahui supaya mereka bisa lebih bijak menggunakan alat telekomunikasinya, alat handphonenya untuk belajar. Kurang lebih seperti itu, Pak Soleh ya. Pak Soleh. Bu Endah. Baik, Pak. Saya ulangi pertanyaannya. Mohon maaf, dilanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Ayat. Ya. Mangga Bapak Ibu untuk melanjutkan pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dulu ya, Bu. Sambil nunggu yang lain. Oke, baik. Maka dari kelompok 3, saya ulang sebelumnya pertanyaannya. Bagaimana cara mengontrol atau mengetahui siswa dalam menggunakan handphone secara bijak? Mungkin itu ya seperti ya Pak Ahad ya pertanyaannya. Iya, upaya kita untuk bisa lebih memastikan lagi siswa-siswi kita bisa lebih bijak lagi menggunakan teknologi di handphonenya. Kurang seperti itu. Pak Sugeng, Pak Sanusi, Pak Ari untuk membantu menjawab pertanyaan dari Pak Ayat. Itu mohon maaf Pak Ayat, fokusnya di penggunaan di sekolah ya Pak Ayat? Masih diambil Pak? Ya betul, Pak Sugeng di sekolah. Baik, baik Pak Ayat. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Ayat. Saya sedikit ingin menjawab. Jadi kalau di sekolah memang itu masih dalam ranah tanggung jawab lembaga gitu ya. Baik itu sekolah, terkhusus bagi guru-gurunya yang memang memiliki tugas salah satunya adalah untuk mengawasi para siswanya. Jadi itu masih dalam ranah tanggung jawab sekolah yang memang
harus memiliki trik atau konsep-konsep yang itu memang bisa membatasi paling nggak minimal atau supaya mengarahkan siswa tersebut menggunakan HP, terutama saat istirahat ya Pak Ayat ya, itu supaya tidak ke dalam hal yang negatif. Menurut saya salah satunya adalah dalam hal istirahat tersebut, dalam waktu istirahat tersebut kita memberi tugas gitu ya, memberi tugas ke santri yang berkaitan dengan penggunaan handphone tersebut ya. Entah itu tugas misalkan coba dicari gitu ya. Nanti selama istirahat itu mereka menggunakan HP untuk men-searching tugas tersebut, men-searching jawaban-jawaban tersebut di HP. Dengan seperti itu, ya mudah-mudahan nanti mereka menggunakan HP tersebut di waktu istirahat, ya bisa lebih terarah, ya, tidak ke hal-hal yang lainnya karena mereka fokus di dalam mencari jawaban dari tugas yang sudah diberikan tersebut melalui alat HP tersebut. Itu mungkin dari saya, dari Pak Arif atau Pak Sanusi, silakan menambahkan kalau ada. Izin Pak Sugeng dan teman-teman semuanya. Mohon izin sebentar Bu, ada tamu sedikit. Ya, sambil ini ya, walaupun Pak Ayatnya izin. Terkait pertanyaan Pak Ayat, memang kalau pengawasan teknologi khususnya HP ya pada anak itu menurut saya memang agak sulit sih. Kecuali memang peranan orang tua nih yang apa namanya, yang harus ada keterbukaan gitu antara orang tua dengan anaknya. Apalagi kan kalau anak-anak zaman sekarang kalau dicek HP-nya itu dengan dalih privasi kita itu tidak mungkin kita memaksakan gitu. Walaupun memang apa namanya, tidak mudah bagi kita untuk mengontrol isian daripada HP anak gitu. Mungkin itu saja Pak Sugeng. Baik, Pak Arif. Sedikit Siap menambahkan, menambahkan Pak. Mangga Pak Sanusi dulu, Enggak. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Sugeng, dan juga Bu Endah, dan juga terima kasih kepada Bapak Ayat. Mungkin di sini sedikit menambahkan saja agak kiat-kiat mungkin ya, semacam kiat atau kontrol untuk anak yang menggunakan handphone di area sekolah. Di sini pertama kita langkah-langkahnya yaitu kita sosialisasikan tentang kebijakan sekolah. Artinya di sini pastikan bahwa kebijakan sekolah terkait dengan penggunaan handphone telah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh siswa. Kita jelaskan kepada mereka aturan-aturan yang berlaku. Seperti waktu kapan boleh ia menggunakan handphone, kapan waktu untuk tidak boleh menggunakan handphone dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, kita adakan pendidikan teknologi yang bertanggung jawab. Sertakan pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dalam kurikulum sekolah. Diskusikan etika digital, tentang pentingnya privasi dan juga dampak penggunaannya yang secara berlebihan. Yang ketiga, kita mengadakan pendekatan positif, fokus pada penggunaan handphone yang positif dan mendukung pembelajaran. Berikan contoh-contoh bagaimana teknologi itu dapat digunakan untuk membantu pelajaran atau pembelajaran, riset, dan kolaborasi. Selanjutnya batasan penggunaan handphone dalam kelas atau di area sekolah. Tentukan batasan penggunaan handphone dalam kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Siswa sebaiknya fokus, Pak, ya, dalam pelajaran agar tidak terganggu oleh perangkat mereka. Yang selanjutnya, kita berkolaborasi antara pihak sekolah, baik guru, kepala sekolah, juga seluruh personal yang ada di sekolah, dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam membimbing siswa mengenai penggunaan handphone. Diskusikan bersama mereka tentang kebijakan sekolah dan bagaimana mereka dapat mendukung penerapannya di rumah. Monitor juga aktivitas online mereka. Pastikan ada mekanisme pengawasan dan monitoring aktivitas online siswa di sekolah. Tentu ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan
dan melibatkan siswa dalam diskusi terbuka tentang penggunaan handphone yang aman. Selanjutnya, kita fasilitasi keamanan digital. Berikan sumber daya dan informasi tentang keamanan digital kepada siswa. Ajarkan mereka untuk melindungi informasi pribadi, mengenali resiko online, dan bersikap bijaksana dalam berkomunikasi melalui platform digital. Yang selanjutnya, kita berikan sanksi yang konsisten apabila ada siswa-siswa yang melanggar kebijakan penggunaan handphone. Pastikan sanksi yang diberikan itu konsisten sejalan dengan aturan-aturan sekolah yang sudah diterapkan. Dan yang selanjutnya, berikan ruang kreativitas kepada siswa. Ajak mereka untuk menggunakan handphone dengan secara kreatif. Misalnya, dengan membuat proyek-proyek multimedia atau penilaian penggunaan sumber daya digital. Selanjutnya, yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan praktek penggunaan handphone di sekolah. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin itu Pak, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Boleh bertanya? Mangga, Pak Syarif. Teman-teman sekalian bicara tentang apa namanya? Maka tema kita kali ini saya sedikit melebar ke lingkungan hidup. Kita tahu bersama bahwasanya pentingnya paru-paru dunia untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Isu-isu yang masih hangat dan terus dimunculkan saat ini tentang global warming misalnya kan, kemudian tentang menipisnya lapisan ozon, berkurangnya paru-paru dunia. Di Indonesia sendiri kita mungkin masih dalam isu yang sama ya, terkait dengan berkurangnya lahan hijau. Contohnya misalnya yang sering mendapat kritikan bahkan sekelas artis Hollywood ya, ketika menteri kita kena celepet gitu tentang IKN yang membabat habis hutan dalam jumlah yang lumayan besar. Kemudian ada food estate yang lumayan juga menjadi perhatian para pemerhati lingkungan hidup, aktivis lingkungan hidup maksudnya. Ini kita ingin memaksimalkan pemanfaatan digital terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa bagaimana kita mengetahui kesenjangan digital mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pendidikan di berbagai bagaimana teknologi digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan global dan mendukung keberlanjutan. Yang pertama, kemudian kira-kira apa upaya kolaboratif global yang dapat dilakukan melalui teknologi untuk melindungi lingkungan yang kita cintai ini. Terutama ini tentunya terkait dengan bagaimana keberlangsungan generasi kita ke depan. Seperti itu. Terima kasih. Halo. Hai. Iya. Halo, hai biasanya Pak. Sudah, Halo. Pak Sabirin? Ya kan. Ya. Hai. Sudah. Oh iya. Gitu. Baik. Saya ulang pertanyaannya. Bagaimana teknologi digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan global dan mendukung keberlanjutan, itu yang pertama. Ini terkait dengan keberlanjutan ini bisa jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kerusakan hutan, kalau tadi dicontohkan tentang hutan. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan recycle untuk gimana? Baik. Dan langkah-langkah apa yang diambil sebagai upaya kolaboratif yang dapat dilakukan melalui teknologi untuk melindungi hutan gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat sepengetahuan saya gitu ya di industri gitu, jadi ada yang namanya GX dan DX ya. GX itu adalah masalah green ataupun lingkungan dan DX itu adalah masalah digital. Jadi kalau saya lihat di situ bahwa digitalisasi dan lingkungan hidup saling
berhubungan dan saling terikat gitu ya. Dan hubungan tersebut adalah hubungan yang positif. Karena apa? Ini pas atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sabirin, bahwa dengan adanya digitalisasi ini akan mampu menjaga lingkungan, terutama masalah keberlangsungan hutan, tadi disampaikan oleh Pak Sabirin seperti itu. Dengan cara apa? Kalau kita di dalam dunia pendidikan, tentu dengan adanya inovasi-inovasi, adanya inovasi-inovasi yang dilakukan, ya, baik oleh lembaga, baik oleh guru, ataupun yang lainnya. Contohnya adalah kita mengurangi pemanfaatan atau pemakaian kertas. Ya. Itu bisa kita ganti, ya kertas tersebut kan erat hubungannya dengan kayu, Pak ya. Kayu karena dibuat dari kayu dan nanti dampaknya ke hutan juga. Dan ini bisa digantikan dengan digitalisasi. Ya, ini sangat hubungan mutualisme kan seperti itu kalau kita dulu belajar IPA gitu ya. Jadi insya Allah antara lingkungan hidup dan digitalisasi memiliki peran atau memiliki hubungan yang sangat baik. Dengan adanya digitalisasi ini insya Allah dengan adanya dukungan inovasi-inovasi seperti yang mungkin saya contohkan tadi, pengurangan pemanfaatan kertas dan lain sebagainya, dengan diganti dengan media sosial ataupun yang lainnya akan membantu dalam membantu untuk lebih menguatkan atau dalam berlangsungnya kehidupan hutan, ya baik itu ekosistem tumbuhan maupun hewan-hewan yang ada di dalamnya. Mungkin itu dari saya, Pak Sabirin. Dari yang lainnya mungkin? Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan. Bagaimana Pak Sabirin dengan jawaban dari Pak Sugeng? Iya, untuk yang pertama, insya Allah terjawab. Kita langsung dapatkan contoh dan luar biasa. Yang kedua itu upaya kolaboratif global yang dapat dilakukan melalui teknologi untuk melindungi lingkungan kita. Baik, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan belum begitu puas ya Pak, biar nanti Bapak dosen menambahkan, menguatkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu dikasih kesempatan satu lagi untuk pertanyaannya. Bu Endah, izin menambahkan boleh Bu Endah? Boleh. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Sabirin tadi ya, untuk kolaboratif global itu misalnya untuk mengurangi pemanasan global itu mungkin kan sekarang ini dengan adanya internet dan penggunaan digital dalam dunia bisnis atau dalam dunia kerja itu kan juga mendukung. Karena apa? Dengan adanya sumber daya manusia yang bisa melakukan pekerjaan tidak di kantor misalnya, dengan adanya internet mereka cukup mengadakan kegiatan seperti yang sedang kita laksanakan ini, nge-zoom di rumah untuk bekerja atau menggunakan fasilitas-fasilitas internet yang lain. Itu akan mengurangi jumlah pendirian atau pengadaan gedung perkantoran sebagai sarana atau fasilitas untuk bekerja. Jadi secara otomatis juga akan mengurangi untuk dampak dari pemanasan global. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, kita terima kasih banyak untuk tambahannya. Semoga menambahkan jawaban buat Pak Sabirin ya. Dan dengan jawaban dari Bu Vita, insya Allah menambahkan kembali jawaban untuk Pak Sabirin. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin cukup, Bapak Ibu? Bu Ragil, itu Bu. Izin bertanya Bu Endah. Iya, maka Bu Ragil, mohon maaf. Tadi paparan mengenai pendidikan yang berwawasan global.
yang saya tanyakan, apa sih peran dan strategi yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang berwawasan global itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Raden untuk pertanyaannya. Apa peran pendidikan untuk mengatasi atau menambah wawasan global ya Bu Raden? Peran serta strategi yang bisa dilakukan masyarakat dalam mendukung pendidikan berwawasan global. Baik, terima kasih. Maka Pak Sanusi, Pak Sugeng atau Pak Arif untuk menjawab pertanyaan, atau Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang memiliki pengalaman atau memahami tentang pertanyaan yang disampaikan. Izin, Bu Endah. Semoga Pak Arif. Mungkin peran masyarakat ya dalam mendukung pendidikan teknologi pendidikan ya, begitu ya apa? Pendidikan yang Terhadap berwawasan global, Pak. pendidikan yang berwawasan global. Mungkin peran masyarakat itu adalah bagaimana di masyarakat itu bermunculannya suatu apa ya, lembaga-lembaga yang memfasilitasi pendidikan, misalnya masyarakat itu bisa membantu seperti membangun LMS gitu kan, dan lain sebagainya. Itu bisa membantu pendidikan secara global mungkin. Dan lain, kalau misalkan masyarakat secara umum mungkin bisa seperti apa namanya, mengikuti yang informasi terbarukan, sehingga bisa mendorong putra putrinya untuk untuk mempelajari ilmu teknologi terbaru. Mungkin itu aja. Baik, saya akan sedikit menambahkan, Bu Ragil ya. Di sini yang saya tangkap peran masyarakat dalam strategi pendidikan global ya. Tentu pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja atau bukan juga tanggung jawab sebagai suatu lembaga pendidikan saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat lingkungan sekitar, wabil khusus orang tua orang tua siswa itu sendiri atau ya santri ya. Di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan dari Pak Arif. Tentunya kita di sini adanya peningkatan kesadaran tentang pendidikan dengan mengadakan sosialisasi kepada orang tua atau masyarakat sekitar, dengan menyebarkan kesadaran betapa pentingnya pendidikan global di anggota masyarakat. Lalu kita mengedukasi masyarakat tentang tantangan dan peluang dalam pendidikan global. Selanjutnya kita mendorong partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Partisipasi dalam mengambil keputusan juga tentunya. Adapun untuk masyarakat, kita melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan global. Selanjutnya kita juga mendorong secara transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan, dan juga memberdayakan guru dan pendidik. Selanjutnya kita mengadakan semacam kayak pelatihan-pelatihan dan juga seminar-seminar yang dilakukan oleh sekolah yang sifatnya insidental saja, agar kita bagaimana bisa berkolaborasi antara lembaga pendidikan dengan orang tua dan juga libatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar tentang manfaat pendidikan yang global yang sedang mendunia sekarang ini. Lalu kita menggabungkan kemiritaan lembaga pendidikan tersebut dengan mereka, mengajak juga ya, selain dari orang tua, masyarakat, juga kita mengajak perusahaan ya dan lembaga non-profit untuk berkontribusi dalam dan inisiatif untuk pendidikan global tersebut. Mungkin itu sedikit tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sanusi yang sudah
tambahan jawaban dari pertanyaan Bu Ragil. Mungkin di sini Bu Ragil terpental, beliau tidak ada di grup atau di Zoom ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada tambahan lain atau cukup? Mudah-mudahan nggak puas ya Pak Sabirin, Pak Bu Ragil, sehingga nanti Pak bisa Ayat akan juga digambarkan ya. sama Pak dosen. Ya, oke, baik. Ya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk presentasi dari kelompok kami, karena nanti akan dilanjutkan mata kuliah TIK ya. Mohon maaf, metodologi pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diberikan penguatan oleh Bapak dosen kepada Bapak Misbah. Silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menyampaikan. Ada Bu Endah, Pak Sugeng, Pak Sanusi, dan Pak Arif. Terima kasih atas paparannya. Begitu, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita semua dan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi dalam konteks globalisasi. Pak Sugeng, saya bisa dijadiin co-host nggak Pak? Satu lagi. Atau Pak Arif, saya boleh dijadiin co-host? Yang bisa Pak Sugeng, hostnya di Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng atau Pak Arif bisa. Ya, Pak Arif juga co-host. Jadi bisa menjadikan saya co-host atau siapa? Boleh? Baik, sebentar Pak dosen. Jadi supaya sama Pak Sahbirin, kita pakai kopiah juga deh. Kita pakai kopiah supaya sama. Jadi belum nggak apa-apa. Jadi begini Pak Ahyat. Sudah Pak dosen. Karena mata kuliah kita TI. Sudah Baik. Pak dosen. Saya mungkin memberikan feedback dulu ke Pak Ahyat ya. Karena mata kuliah kita, ya Pak. Iya Pak. Lanjut. Apakah masuk suara saya Pak? Masuk Pak. Masuk Pak. Baik. Karena mata kuliah kita TIK, pendekatan framing kita adalah TIK dulu. Untuk kita bisa memberikan feedback. Yang pertama, bagaimana upaya atau usaha mengawasi atau membuat tindakan yang preventif ataupun mitigasi kepada anak-anak yang menggunakan handphone di sekolah. Kata kunci handphone, kata kunci lokusnya di sekolah, dan kata kunci adalah mengawasi atau melakukan tindakan preventif. Kalau kita basisnya ICT atau TIK, yang disampaikan Pak Sugeng, yang disampaikan Pak Sanusi, itu baik untuk dijalankan. Dari mulai bagaimana kita bisa memberikan tugas di waktu jam senggang, bagaimana kita bisa memberikan edukasi, kata Pak Sanusi dan sebagainya, itu baik. Tapi kalau dari sisi settingan Bapak Ibu, mohon anak-anak itu tidak menggunakan, yang pertama, tidak menggunakan data cas, tapi menggunakan WiFi sekolah. Jadi IP-nya bisa kebaca. Satu itu. Terus yang kedua, ini kalau pendekatan kita TIK ya. Terus yang kedua, beberapa aplikasi minta di disable atau di off-kan. Jadi masuk ke menu pengaturan, setting, beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan dalam konteks menunjang tugas atau pencarian materi, games dan sebagainya, mohon di disable dulu selama di sekolah. Dan itu dilaporkan, oh sudah Pak, sudah Bu. Ini kalau pendekatannya IT ya, sesuai mata kuliah dulu ya. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu meminta untuk
tampilan screen di masing-masing screen handphone itu tidak ada screen mirroring. Jadi screen original. Sehingga tidak bisa dia menduplikasi atau tidak bisa dia menggunakan dalam konteks screen yang berbeda atau screen yang diduplikasi. Itu yang ketiga atau yang keempat. Yang keempat yang juga bisa dilakukan adalah pembatasan waktu dengan timer. Ya, pembatasan waktu dengan timer otomatis dia off, ya. Otomatis dia off dan lain-lain. Jadi Pak Sugeng, Bu Endah, Pak Sanusi, Pak Arief, mungkin pendekatan kalau memberi tugas di jam senggang, terus mengedukasi dan sebagainya, itu bagus, itu jalan terus. Hanya untuk yang TIK-nya, ICT-nya, pendekatan kita juga pendekatan ICT gitu ya. Pak, apa boleh Pak handphonenya anak-anak kita remote Pak dengan host IP yang ada di sekolah, silahkan. Itu pendekatan TIK ya, pendekatan TIK. Mungkin Pak Ahyat kita nggak bisa sedetail itu dan kita tidak bisa juga anak-anak ini privasi anak-anak nggak juga. Ketika di sekolah ya wewenangnya sekolah, ada guru di situ, ada kepala sekolah, ada guru BK di situ, ada semua komponen gitu ya Pak Sugeng ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah terus yang kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan selain itu? Upaya apa yang bisa kita lakukan selain itu? Artinya upaya mendeteksi tingkat kecenderungan anak menggunakan gadget. Ya, ketika dia berlebihan, ketika dia dipanggil ke tanda kutip ya, bukan ke BK lah. Dia dipanggil oleh guru kelas atau wali kelas ya. Dipanggil untuk menanyakan, ya, tapi menanyakan tidak menjustifikasi begitu, menanyakan apa aktivitas yang dilakukan, apa manfaat menggunakan handphone dan sebagainya begitu. Sebagai bentuk emotional engagement atau emotional konektivitas begitu, ada hubungan emosional sehingga anak itu oh iya, saya diperhatikan, saya dijaga, saya diawasi begitu. Dan lain-lain sehingga itu bisa memberikan sebuah benteng begitu ya dari sisi habituasi peserta didik. Mudah-mudahan itu melengkapi jawaban Pak Sugeng dan Pak Sanusi tadi berkaitan dengan upaya-upaya memitigasi dan melakukan tindakan preventif gitu ya, terhadap anak menggunakan HP di sekolah. Yang kedua kaitannya dengan teknologi apa, berkaitan dengan ramah lingkungan, berkaitan dengan food estate ini dan lain-lain. Bapak Ibu sebetulnya sudah lama di Indonesia, sudah lama itu lebih dari 5 tahun. Sudah lama itu kita banyak menggunakan teknologi, baik yang sifatnya teknologi berbasis aplikasi, teknologi berbasis web, teknologi berbasis rekayasa lunak, rekayasa langsung dan sebagainya. Banyak ada kita menggunakan teknologi sensorik begitu ya untuk membatasi baik itu sinar ultraviolet maupun cuaca dan lingkungan yang buruk gitu ya. Dan teknologi-teknologi lainnya. Itu bisa dilakukan dengan aplikasi. Mendeteksinya jadi kelihatan mana yang sudah tingkat polusinya di atas 3 pH atau berapa begitu dengan tingkat yang masih dia sedang dan sebagainya. Banyak aplikasinya. Mungkin itu saya nggak tahu setelah Pak ini tadi Mbak Ragil Agustina ini sempat angkat tangan nanya peran teknologi gimana tadi. Saya mungkin tidak terlalu ini ya kelewat ya. Tadi peran masyarakat untuk pendidikan yang berwawasan global, Pak. Pertanyaannya tadi dari Bu Ragil. Iya, jadi peran masyarakat untuk pendidikan global. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita sudah di era baru. Era di mana juga karir juga sudah sangat mobile, sistem rekrutmen juga sangat borderless, IT based, development karir juga bisa zigzag, tidak terlalu linear, dan kita mesti punya agile mindset yang luar biasa. Kaitannya dengan growth mindset, creative mindset, dan
regenerative mindset. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bisa lakukan. Dan dikaitkan juga dengan kondisi globalisasi kita, dengan revolusi industri tahap 4 dan tahap 5. Itu luar biasa. Masyarakat secara nggak langsung sebetulnya mengedukasi melalui penggunaan beberapa platform. Termasuk platform e-commerce yang Bapak dan Ibu suka bayar. Topet, Bukalapak, Shopee, ya, dan lain-lain. Ya. Itu sudah sering dilakukan. Termasuk juga dengan ekonomi saat ini kita banyak sekali ya. Ada banyak lah, ada Zipcar, ada Airbnb, ada Swap ya. Macam Pak, kalau Mbak Agustina mungkin suka nonton Netflix ataupun yang lain-lain. Keuntungannya dari data charge. Ada juga yang e-government, e-procurement, One Health Service juga ada, Halodoc, klikdokter.com, Healthtop dan sebagainya. Ya, banyak ya. Jadi memang globalisasi ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Dan dikaitkan dengan digital society, digital economy, dan digital government. Semuanya itu literasinya, semua itu membutuhkan teknologi, Pak. Pak Sugeng ya, Pak Asfi ya. Membutuhkan, Pak. Makanya kita tadi pagi ingat ya, peran apa yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai guru atau pendidik untuk mempercepat penerapan teknologi di satuan pendidikan. Ya, masih ingat ya. Jadi kita memang mesti, apalagi tadi kita sampaikan, teknologi readiness kita 3.6. Kita 77 negara loh peringkatnya. Rendah banget. Ya. Ancaman baru, transformasi, pendidikan juga sekarang sudah berubah. Sekarang sudah komputasi semua, otomatisasi. Kita kalau tidak mengikuti itu, kondisi now, IT-based education, kita ketinggalan. Bapak dan Ibu tahu MOOC? MOOC? Tahu? Bapak Ibu tahu MOOC? MOOC? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Halo? Ya, tahu, Pak. Siapa yang menjawab tahu, Pak? Siapa yang mengetahui MOOC? MOOC? Pak Aspi sama saya, Pak. Iya, silakan. Pak Asfi atau Pak Abdurrahman, silakan, Pak. Pak Aspi, mangga. Itu salah satu aplikasi ini Pak dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, yang kemarin waktu orientasi atau latsar itu massive open apa yang mau share lagi ya? Apa Rip ya? Jadi di situ Pak mulai dari apa? Wawasan kebangsaan dan lain-lain gitu Pak ya. Pokoknya ada beberapa course di situ yang harus kita selesaikan, beberapa video-video juga sampai ada apa namanya ujian akademiknya juga gitu. Nanti ada skornya, ada ratingnya. Jadi setiap kali kita mengerjakan atau kita menyelesaikan suatu video pembelajaran maupun mengerjakan soal itu nanti ada tropinya. Nanti jadi bintang-bintang-bintang, nanti hasilnya terakhir adalah evaluasi akademik, muncul sertifikat yang ditandatangani secara elektronik oleh kepala LAN RI. Jadi aplikasi untuk ini Pak, waktu kemarin itu latsar Pak. Yang saya tahu seperti itu, kurang lebihnya. Pak Arif mungkin. Siap. Pak Arif, silakan. Mungkin kalau Bapak Ibu guru kalau tahu PMM kurang lebih mirip-mirip dengan PMM MOOC itu. Jadi kita belajar secara daring, ada modul, ada video, kita belajar secara mandiri, diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran tersebut, dan kita juga harus membuat jurnal. Ya, jurnal dari apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari secara mandiri, dan dilaporkan. Setelah itu, ya nanti kita akan mendapatkan hasil berupa sertifikat MOOC. MOOC itu ya masif online, masif open online course. Ya, mungkin itu aja Pak. Makasih Pak.
Baik, jadi saya menguatkan kembali yang disampaikan Pak Hasfi dan Pak Arif Abdul Rahman. Yang pertama, emosi itu masif open online course, ya. Itu bukan cuma LAN yang membuat. Kami di Kemendikbud juga buat itu. Di lembaga-lembaga lain juga banyak buat itu. Seperti LMS, tapi ini open online course. Siamolek juga buat. Banyak lembaga yang buat. Itu salah satu bentuk Bapak Ibu, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi aplikasi yang mungkin bisa pengimbasannya luas, Bu Agustina. Pengimbasannya bisa luas karena memang MOOC ini, emosi ini, kita mau belajar statistik kita tinggal ngambil di SPADA, sistem pembelajaran daring. Kita tinggal register, kita tinggal mengikutinya dan sebagainya. Banyak contohnya gitu ya. Dan sekolah ibu bisa buat emosi gitu ya. Karena ini juga bisa tanda kutip melibatkan berbagai pihak termasuk tenaga ahli dan mitra-mitra sekolah. Ya, emosi itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi memang kondisi anak-anak sekarang itu udah betul-betul open access. Udah betul-betul open access lah. Semuanya. IT based education. Ya, jadi Pak Sugeng itu yang sebagai manajer program di yayasan itu yang menjadi tantangan kita, Pak. Bagaimana kita mengembangkan IT ini tapi berdampak yang positif. Tadi kan ada dampak positif, dampak negatif. Tapi saya kasih masukan sedikit. Saya sedih kalau slide-nya copy paste begitu dibaca sama Bu Enda, dibaca. Kayaknya saya gagal Pak selama 12 kali pertemuan mengimbaskan bahwa slide itu bukan copy paste dari file atau internet atau Google atau apapun Word ke slide gitu. Saya terus terang yang kecil-kecil gitu kita perbaikin Pak, Ibu. Mohon izin ini supaya memang terlihat sentuhannya gitu ya. Belum ke yang lain tadi kan ada lagunya. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Itu tadi ada lagunya di belakangnya Bu Enda. Makanya jadi nanti kita nggak move on nih. Gimana nih kita masih pakai salin dia yang di copy paste yang begitu. Janganlah, kita terus terang lah. Sekarang kan punya akun belajar.id, Canva Premium. Ya poin-poin lah. Poin-poin saya melihat kelemahan kita itu di situ Bapak Ibu. Di situ artinya kita tidak menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi. Padahal kita magister teknologi pendidikan. Yang saya mau ngajak Bapak dan Ibu sedikit-sedikit kita menerapkan gitu. Sedikit-sedikit kita ada perubahan gitu. Tadi pagi kita sampaikan bagaimana mengevaluasi berbasis aplikasi kan banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya Bu atau Pak siapa tadi pagi menyampaikan hanya Mbak Zahra ya atau siapa multiple choice, ya hotsnya kurang. Ya, walaupun bisa multiple choice itu mengindikasikan higher order thinking skill bisa. Tapi ketika dia lebih naratif, dia lebih esai, itu jauh lebih dengan kata kunci tertentu, dengan batasan-batasan indikator tertentu, itu jauh menggambarkan hotsnya. Betul ya? Jadi ini udah 14.53, aduh saya tuh terus terang lagi persiapan reakreditasi prodi bimbingan konseling saya di kampus memang. Tadi kalau tahu begitu kita mulai jam 1, ini karena teman-teman nunggu ada arahan gitu ya. Jadi saya tadinya mau ada satu kelompok Pak Syahbirin dan Bu Vita menyampaikan LTP. Namun kalau bisa karena Jumat Sabtu depan itu visitasi Prodi BK oleh 2 asesor, Prof. Ketut dan Dr. Aidil, kita mungkin tidak Sabtu ya, karena Jumat Sabtu itu visitasi. Mungkin nanti coba kita cari waktu lain, tapi harusnya udah selesai gitu ya. Sekali lagi itu selesai gitu. Saya tuh melihat kita agak mundur waktunya, kampus-kampus lain juga sudah UAS begitu. Mudah-mudahan bisa 1 kali pertemuan coba dicari waktu Pak Arif selain Jumat Sabtu, karena Jumat Sabtu depan ada visitasi 19-20 itu dari mulai 18 19-20 ada visitasi akreditasi prodi BK di bawah FKIP. Jadi
mohon izin kalau di waktu itu konsentrasi dan teknis agak sulit gitu ya. Agak sulit, nanti mungkin bisa diatur waktunya. Mungkin itu dulu Pak Bu atas ya Pak Soleh lagi di jalan via Manila Pak. Mudah-mudahan lancar semua, aman begitu. Yang lain juga Pak Iwan lagi ada saudaranya ya yang berduka dan sebagainya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ada pertanyaan secara tidak langsung sudah presentasi dan pembahasan sudah bagus semua. Nanti ke depan tolong diubah sedikit kalau ada paparan begitu ya. Mohon maaf jangan dipindahkan benar-benar teksnya begitu. Jadi antara lain titik 2 seperti memang betul teks gitu dipindahkan, janganlah. Kalau bisa poin-poin gitu, kalau perlu ya kata kunci saja begitu, nanti tinggal dilanjutkan dengan pembahasan. Mungkin itu memang paling enak itu kita menjalaninya dengan enjoyable ya, dengan meaningful begitu ya, enjoyful sehingga semuanya bisa smooth berjalan dengan lancar gitu ya. Bu Rin jangan terlalu tegang Bu, agak senyum-senyum dikit karena kalau ibu kepala sekolah itu udah bebannya habis di sekolah, di rumah jadi mesti banyak senyum sedikit, kasihan orang rumah nanti beban di sekolah terlalu tinggi, di rumah juga nggak ada senyumnya, ya semua jadi takut. Kalau semua jadi takut nggak ada yang mendekat Bu, kalau nggak ada yang mendekat menjauh semua, bahaya nanti. Ya Bu Ragil ya, Pak Hasbi itu habis latsar, jadi kita sebenarnya harusnya bisa makan-makan nih. Kalau habis latsar kan berarti udah selesai nih, udah 100% gitu kan. Jadi ya apalagi udah pakai MOX tadi kan, emosi gitu kan. Nah, masuk di situ sampai sertifikat udah keluar ya kan. Ya tinggal lapor Pak Kadis ya kan, udah selesai nih gitu. Mungkin itu ya saya apresiasi ya. Kan memang betul ya kita sampai jam 3 ya, karena kita mulainya 1:30 ya, betul ya. Kan kalau mulainya jam 2 sampai 3:30 ya, betul ya. Berarti waktunya memang pas gitu ya, sesuai gitu ya. Nanti kita sambung lagi kalau bisa, tapi nanti Pak Arif usahakan jangan Jumat Sabtu Pak. Jangan Jumat Sabtu, kalau memang itu bisa. Sekali lagi, tapi TIK sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan selama kurang lebih 5 sampai 6 pertemuan setelah UTS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.